Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang bertemakan sumber daya alam. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertiannya. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contohnya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya dari hewan, seperti hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Contoh yang dari tumbuhan adalah sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya seperti bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam abiotik ini yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti udara, tanah, sinar matahari, air, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Contohnya itu seperti udara, hewan, energi matahari, dan tanah. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Yang pertama itu ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang hanya terdapat di perairan, baik laut, sungai, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ikan, udang, rumput laut, kerang-kerangan, dan terumbu karang. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya terdapat di daratan. Contohnya yaitu keanekaragaman isi dan hasil hutan, aneka hasil tambang, dan lainnya. Selanjutnya ada faktor kerusakan sumber daya alam. Faktor kerusakannya dibagi menjadi dua, yaitu faktor kerusakan alam dan faktor kerusakan ulah manusia. Contoh faktor kerusakan alam, gunung meletus, banjir, tsunami, dan gempa bumi. Contoh faktor kerusakan ulah manusia. Yang pertama, menggunakan air terlalu berlebihan, menggunakan energi listrik terlalu banyak, membuang sampah sembarangan dan tidak dapat diurai, polusi udara, produksi kertas secara besar-besaran, pembuangan alat-alat elektronik, dan penebangan pohon secara liar. Selanjutnya ada manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk pengembangan teknologi. Dan yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, pembahasan terakhir adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama itu ada cara menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Yang bisa kita lakukan adalah menanam lebih banyak pohon, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan, dan jangan melakukan eksploitasi pada hutan. Dan yang kedua adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam non-hayati. Yang bisa kita lakukan adalah memakai kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, guna mengurangi polusi udara. Kemudian menghemat penggunaan air, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang, seperti minyak bumi, batu bara, emas, logam, dan lainnya. Tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau laut.